Latar belakang Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan kerajaan tertua bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Pulau Bali. Kerajaan Bali berdiri sekitar abad ke-10 hingga awal abad ke-20. Saat berdiri, Kerajaan Bali di bawah kepemimpinan dinasti Warmadewa. Saat itu agama yang berkembang adalah Buddha. Dan selang beberapa tahun, agama Hindu mulai masuk dan banyak dan berkembang. Pusat dari Kerajaan Bali terletak di Bulu Bengan. Sistem Kerajaan Bali. Kerajaan Bali dipimpin berdasarkan garis keturunan. Pada masa pemerintahan Raja Udayana tahun 989 Masehi, Kerajaan Bali menjalin hubungan lewat pernikahan Raja Udayana dan Permaisuri, anak dari Raja Mangkunawang Sawardana dari Jawa Timur. Dari pernikahan itu lahir Airlangga, Marakata, dan anak musuh. Tahun 1430 Masehi, Bali ditaklukkan oleh Gajah Mada yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Sejak saat itu, Kerajaan Bali raja-raja yang memimpin dari Jawa Timur. Keadaan ekonomi Kerajaan Bali. Kegiatan ekonomi pada Kerajaan Bali dititikberatkan pada sektor pertanian. Rakyat hidup dengan mengolah sawah, parla atau sawah kering, gaga atau muka ladang, kebun atau kebun dan pasaman atau irigasi. Selain itu, Kerajaan Bali juga memelihara binatang dan ada pun seperti kegiatan pandai atau pengrajin, undagi atau pemahar pelukis, dan pedagang. Pedagang dibagi menjadi dua, yaitu pedagang laki-laki wanita dan pedagang perempuan wanita. Raja-raja yang terkenal di Kerajaan Bali. 1. Sri Kesari Warmadewa. Ia terkenal karena memperbesar dan memperluas pura penataran Mesir. 2. Raja Udayana. Ia terkenal karena sangat berjasa dan dihormati rakyatnya. 3. Marakata Pangkaja. Ia dikenal karena melindungi dan memanfaatkan rakyatnya. 4. Anak musuh. Ia dikenal karena raja yang penuh belas kasih terhadap rakyatnya. 5. Sri Kesari. 5. Sri Maharaja Sri Jaya Sakti. Ia terkenal karena bijaksana melindungi dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. 6. Sri Astatura Ratna Bumibate. Ia terkenal karena keberaniannya menentang ekspansi kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Mahapati Gajah. Keadaan sosial masyarakat Bali. Struktur sosial Kerajaan Bali didasarkan pada 4 hal, yaitu 1. Pembagian golongan dalam masyarakat atau caturwarna dan juga. 2. Pembagian kesenian seperti seni keraton dan seni rakyat. 3. Agama dan kepercayaan. 4. Pembagian warisan. Kehidupan budaya Kerajaan Bali. Ada 2 kebiasaan yang terdapat pada masyarakat Kerajaan Bali. 1. Dalam hal pewarisan harta benda yang ditinggalkan oleh orang tua kepada seluruh anaknya. Bali memiliki kebiasaan yang memberikan hak lebih kepada keturunan laki-lakinya. Hal tersebut dipercaya karena laki-laki lebih cenderung mengemban banyak beban daripada saudara perempuannya. 2. Selain itu juga terdapat perbedaan kehidupan seni di sana. Saat itu, seni harus memiliki perbedaan signifikan terhadap ciri-ciri yang ada di dalamnya. Hal ini karena hasil karya yang dibuat oleh pihak istana ataupun bangsawan lainnya dibedakan dengan hasil yang diciptakan oleh masyarakat. Beragam kesenian diantaranya patabukan, pemukul, ambanwan, dan agoncin, hingga perbawaian. Kehidupan agama Kerajaan Bali. Masyarakat Bali sebelum Hindu merupakan kelompok masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga dan memuja roh-roh nenek moyang yang mereka anggap dapat menolong dan melindungi kehidupan keluarga yang masih hidup. Bali merupakan salah satu kerajaan yang cukup terbuka dengan berbagai hal di luar. Hal itu juga dibuktikan dengan masih adanya orang yang memuja roh leluhur maupun benda mati lainnya. Namun
Kebanyakan warganya secara kuat memegang kepercayaan Hindu. Penyebab runtuhnya kerajaan Bali hampir sama dengan kebanyakan kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Alasan mengapa Bali mengalami kemunduran dikarenakan ada berbagai intervensi dari pihak luar terhadap wilayah kekuasaannya. Kerajaan Bali pun juga harus menanggung semua serangan tersebut. Semua menjadi kacau tak kalah Majapahit dengan ambisi Patihnya mulai mengincar kerajaan tersebut. Gajah Mada sangat agresif dan memberi penyerangan, dan Bali juga tidak memberikan perlawanan. Prasasti dan bukti peninggalan kerajaan Bali. 1. Candi Penegil Dharma berada di wilayah desa Puputambah, Buleleng, Bali. 2. Prasasti Blanjong merupakan sebuah prasasti yang dikukuhkan pada tahun 913 Masehi pada masa pemerintahan Raja Sri Kaisar Warmadewa. 3. Candi Megini. Candi ini berlokasi di Bandar Sarasada, Desa Tambak Siring. Candi ini berdiri di atas sembah Sungai Pakerisan. Candi Tirta Angkul. Candi ini dibangun oleh Raja Sri Chandra Warmadewa pada tahun 960 Masehi. 5. Prasasti Anak Ungu. Anak Ungu merupakan adik Airlangga yang menggantikan kedudukannya sebagai seorang raja Bali dan Jawa pada tahun 1049 sampai 1067 Masehi. 6. Candi di Gunung Kawi berada di Sungai Pakerisan, Desa Tambak Siring, Kabupaten Gianyar. 7. Candi Wasan. Candi ini berada di daerah Wasan, Batuan Sukawati, Gianyar. 8. Pura Agung Besaki merupakan komplek pura yang terbesar yang ada di Desa Besaki, Rendang, Karangasem, Bali. 9. Prasasti Panglawan. Prasasti ini bercerita mengenai para penguasa yang memimpin kerajaan. 10. Pura Puncak Penulisan berada di atas ketinggian sekitar 1745 mdpl. Pura Puncak Penulisan atau dikenal dengan Pura Kecil Koripan adalah salah satu pura tertua yang menyimpan sejarah Banjar. Kerajaan Buleleng. Latar belakang berdirinya Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng didirikan pada tahun 1660 dengan raja pertamanya I Gusti Amurah Panji Sakti atau Kibara Panji Sakti yang memerintah sampai tahun 1697. Wilayah Kerajaan Buleleng di bawah pimpinan Panji Sakti tidak hanya wilayah Buleleng saja, tetapi juga mencapai wilayah Jendela, Pasuruan, dan Belambangan. Ketidakmampuan dari penerus Kibara Panji Sakti memilih Kerajaan Buleleng menyatakan kerajaan tersebut dikuasai Kerajaan Bali di tahun 1732, kemudian merdeka lagi di tahun 1752 dan jatuh lagi di tangan Kerajaan Karangasem di tahun 1780. Raja Karangasem saat itu I Gusti Gede Karan membangun istana di Buleleng dengan nama Puri Singaraja. Sistem politik Kerajaan Buleleng. Kehidupan politik di Kerajaan Buleleng sebelumnya juga bercorak Hindu. Pada tahun 989 hingga 1011 Kerajaan Buleleng diperintah oleh Udayana Warmadewa. Menurut prasasti yang terdapat di Pura Batu Madet, Udayana menjalin hubungan erat dengan dinasti Isyana di Jawa Timur. Hubungan ini dilawan karena permaisuri Udayana bernama Gunapriya dan Martani merupakan keturunan Kusida. Kedudukan Raja Udayana digaris kepada yakni Marakata Pangkaja. Rakyat Buleleng menganggap Marakata Pangkaja sebagai sumber kebenaran hukum karena ia selalu melindungi rakyatnya. Marakata Pangkaja membangun beberapa tempat peribadatan untuk rakyat. Pemerintahan Marakata Pangkaja digantikan oleh adiknya anak Sultan. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja Buleleng dibantu oleh Badan Penasihat Pusat yang disebut Pakiran-Piran Ijo Makabehan. Badan ini terdiri atas senopati dan pendeta Siwa serta Buddha. Raja-raja Kerajaan Buleleng. 1. I Gusti Amurah Panji Sakti.
Senopati. Pada masa pemerintahannya, dia menyatukan wilayah-wilayah di sekitarnya. Kekuasaan meluas sampai belambangan di ujung Jawa Timur. 2. Gusti Panji Bekje Dendarastra. Pada akhir pemerintahannya, Buleleng kalah melawan kerajaan Meri sehingga pusat pemerintahan dipindahkan ke Meri. 3. Gusti Alit Panji. Pada masa pemerintahannya, Buleleng berhasil lepas dari kekuasaan Meri pada tahun 1752. 4. Gusti Ngurah Panji. Pada masa pemerintahannya, ia menguasai wilayah Bukit dan menjadikan kerajaan Buleleng meluas sampai ujung timur Pulau Jawa Belambangan. 5. Gusti Ngurah Jelani. Pada akhir pemerintahannya, Buleleng kembali kalah melawan Karangasem. Hal ini menjadikan Buleleng menjadi bagian dari kerajaan Karangasem. Karena Gusti Made Singaraja, saat beliau berkuasa, Buleleng sudah menjadi bagian dari Karangasem. Kegiatan ekonomi kerajaan Buleleng. Perekonomian Buleleng bertumpu pada dua bidang, yaitu perdagangan dan pertanian. Perdagangannya dipengaruhi oleh letaknya di pesisir sehingga menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari berbagai daerah. Sedangkan dalam sektor pertaniannya ditandai dengan berbagai istilah dalam menanam padi, yaitu berbagi, pembukaan tanah, melukul, membajak, tanam, menanam padi, matur menyiang, anyani, menuai padi, dan begitu menumbuh padi. Pada masa pemerintahan Maharakata Pangkaja, masyarakat Buleleng bertumbuh pada sektor pertanian dan berkembang pesat. Dari keterangan tersebut sangat jelas bahwa pada masa pemerintahan Maharakata Pangkaja, penggarapan tanah sudah maju dan tidak jauh berbeda dengan pengolahan tanah pada masa ini. Kehidupan sosial masyarakat kerajaan Buleleng. Pada masa pemerintahan Udayana, masyarakat hidup berkelompok dalam suatu daerah disebut Lamongan. Sebagian besar penduduk yang tinggal di Wana bermata pencaharian sebagai petani. Serta Wana dipimpin oleh seorang ketua yang dianggap pandai dan mampu mengayomi masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat Buleleng jika terlepas dari agama yang dianutnya, yaitu agama Hindu, mengenai pengaruh yang paling besar dari Buddha, sehingga keadaan sosial masyarakatnya sebagai berikut. Pertama, terdapat pembagian golongan atau kasta dalam masyarakat, yaitu Brahmana, Ksatria, dan Vaisya. 2. Masing-masing golongan mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak sama dibanding keagamaan. 3. Pada masa Nawangsu dikenal adanya beberapa golongan pekerja khusus, yaitu pandai besi, pandai emas, pandai tembaga, dan tugas membuat alat-alat pertanian, alat rumah tangga, senjata, perhiasan, dan lain-lain. Kehidupan budaya kerajaan Buleleng. Pada masa pemerintahan Nawangsu, masyarakat Buleleng dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu golongan Dharwana dan golongan luar kasta atau Jaga. Salah satu bentuk kebudayaan yang berkembang besar dalam adalah kesenian, diantaranya yaitu seni raga dan seni keraton. Kerajaan Nawangsu juga mengenalkan sistem penamaan bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan nama pengenal sebagai berikut. 1. Anak pertama dinamakan Wayan. Kata Wayan berasal dari wayahan yang berarti tua. 2. Anak kedua dinamakan Made. Kata Made berasal dari Madya yang berarti tengah. 3. Anak ketiga dinamakan Nyoman. Kata Nyoman berasal dari Nom yang berarti muda. 4. Anak keempat dinamakan Ketut. Kata Ketut berasal dari Tut yang berarti belakang. Kehidupan agama kerajaan Buleleng. Agama yang menjadi inti dari kerajaan Buleleng adalah aliran Hindu Siwa. Akan tetapi tradisi megalitik masih mengakar kuat dalam masyarakat Buleleng. Hal ini dibuktikan dengan penemuan beberapa bangunan pekerjaan seperti punden berundak di sekitar pura-pura Hindu. Pada masa pemerintahan Jana Sandu Warmadewa 975 sampai 983, pengaruh Buddha mulai berkembang di Buleleng. Pengaruh Buddha berkembang di beberapa tempat di Buleleng seperti Baiceng, Bendulu, dan Tapau Siring. Perkembangan agama Buddha di Buleleng ditandai dengan penemuan unsur-unsur Buddha seperti Arca Buddha di Gua Gajah dan stupa di Pura Berberingan. Pendeta Hindu dan biksu Buddha menjadi badan penasihat raja. 4. Tentang runtuhnya kerajaan Buleleng. Setelah Gusti Ngurah Panji Sakti meninggal pada 1904, kerajaan Buleleng mulai mengalami kemunduran karena putra-putranya memiliki perbedaan pendapat. Antara 1732 sampai 1742, Buleleng berada di bawah kekuasaan kerajaan Meri. Setelah sempat merdeka selama hampir 3 dekade,
Kerajaan Beleng kembali tunduk kepada penguasa di Bali lainnya pada 1760, kali ini kepada Kerajaan Karangasem, di mana rajanya kemudian membangun istana dengan nama Budi Singaraja. Sejak saat itu, Raja Beleng berasal dari Wangsa Karangasem. Pada 1846, Kerajaan Beleng yang saat itu diperintah oleh Gusti Made Karangasem diserang oleh Belanda. Dalam serangan itu, Gusti Made Karangasem memimpin perlawanan rakyat bersama Patih dan Panglima perannya. Patih dan Panglima Kerajaan Beleng yang terkenal dalam perlawanan terhadap Belanda adalah Gusti Ketut Selantik. Pada 1858, Kerajaan Beleng kembali mendapat serangan angkatan laut Belanda, serta kemudian Belanda hanya menyerah setelah Belanda mengajukan dari Jagaraga. 5 prasasti dan bukti peninggalan Kerajaan Beleng. 1. Pura Penegel Dharma adalah tempat di mana orang memohon kesabaran, maka saat sembahyang di pura ini harus dalam keadaan bersih, lahir dan batin. 2. Pura Titampul diketahui didirikan sejak tahun 967 Masehi oleh Raja Sri Chandrabaya Warmadewa. 3. Prasasti Blanjong adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa yang merupakan seorang Raja Bali. 4. Prasasti Margede dan prasasti Penembahan, di mana kedua prasasti ini berisikan mengenai sejarah peperangan para raja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.